Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Amanullah, Teknik Mesin 2015. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Magnetic Levitation Bearing pada Savonius Wind Turbine untuk meningkatkan kinerja turbin. Presentasi saya ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas seminar hasil. Saya mulai dari bab pertama, latar belakang kenapa saya menjalankan penelitian ini, yaitu satu, kebutuhan energi yang mendesak dan belum merata di Indonesia, seperti di daerah-daerah terpencil yang dimana sumber daya anginnya terbilang besar, namun mereka masih banyak menggunakan sumber daya energi yang dapat habis. Lalu potensi energi alam di Indonesia yang besar, seperti di pantai-pantai yang anginnya memiliki kecepatan tinggi dengan frekuensi kecepatan yang terbilang konstan. Kemudian kemampuan operasi turbin angin vertikal ketimbang turbin angin horizontal. Turbin angin vertikal ini memiliki starting speed yang lebih rendah, kurangnya daya dan efisiensi dari turbin Savonius sebelumnya. Hal ini yang ingin saya perbaiki dan improve, dikarenakan daya dan efisiensi turbin sebelumnya itu memiliki kekurangan. Dibutuhkannya pembaruan desain dari versi sebelumnya. Lalu magnetic bearing yang berfungsi untuk menghilangkan kontak mekanik. Kontak mekanik ini menyebabkan rugi-rugi energi serta rugi-rugi material. Lalu rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan menguji turbin angin Savonius ini dengan karakteristik kecepatan angin terutama di rooftop gedung dekanat. Tujuan penelitian tersebut adalah bagaimana menciptakan prototipe turbin angin Savonius helical yang menggunakan maglev bearing. Lalu kemudian nomor 2, bagaimana melakukan pengujian performa turbin angin Savonius yang sesuai standar IEC 61400. Melakukan analisa perbandingan performa antara penggunaan bearing konvensional dibandingkan dengan teknologi maglev. Lalu batasan masalahnya di sini adalah jenis yang dimodifikasi dan diuji yaitu berjenis turbin angin Savonius. Lalu nomor 2, pembahasan untuk perencanaan tambahan yaitu modifikasi dudukan magnetic levitation dan lebih terfokus pada perbedaan performa serta pengaruhnya dibandingkan hanya menggunakan bearing konvensional. Lalu nomor 3, pengujian dilakukan di atas atap gedung FT Untirta. Berikut adalah prototipe dari Sultan Savonius Wind Turbine yang telah di-improve. Sebelumnya, sistem poros dan bearing Savonius ini hanya menggunakan satu buah bearing dan bearing housing. Lalu saya tambah lagi sebuah bearing pillow dan bearing di bagian bawah, dan saya tambahkan sepasang magnet neodymium untuk menahan gaya aksial seperti yang digambarkan pada diagram benda bebas seperti ini. R1 dan R2 untuk menahan gaya radial dan F aksial dari magnet untuk menahan beban turbin yang menekan ke bawah. Bearing yang saya gunakan adalah tipe 6209 yang memiliki dimensi
luar 85 mm, diameter dalam 45 mm, dan lebar 19 mm. Gaya tolak magnet yang didapatkan yaitu 4,9 kg. Saya dapatkan nilai ini dari KNJ magnet kalkulator. Gaya ini cukup untuk menahan beban turbin yang sebesar 3,8 kg total serta poros. Inilah gambar rancangan total dari Sultan Savonius wind turbine. Setelah melakukan perancangan dan manufaktur, maka dilakukanlah pengujian untuk menguji performa dari prototipe Sultan Savonius wind turbine. Berikut adalah setup eksperimen yang digunakan untuk menguji Sultan Savonius wind turbine. Ini adalah turbinnya. Di sini pengujian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data RPM dan data tegangan dan arus untuk pengujian lapangannya. Data RPM ini menggunakan sensor proximity pada turbin dan pada anemometer, lalu diproses pada Arduino, dan kemudian Arduino tersebut memproses menggunakan programnya sendiri, lalu dipindahkan ke data digital untuk disimpan di komputer atau laptop. Nah, untuk pengujian daya listrik dibutuhkan data tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator DC. Generator DC ini dihubungkan dengan kabel ke sensor ampere dan voltase, lalu dipasangkan ke Arduino untuk dibaca secara bersamaan, lalu diproses kembali untuk dipindahkan datanya ke data komputer. Selanjutnya, saya akan membahas contoh perhitungan yang digunakan pada pengolahan data hasil rekam pengujian turbin Sultan Savonius. Yang pertama adalah tip speed ratio. Saya ambil contoh pada tabel berikut ini. Diambil data kecepatan angin yaitu 2,03, RPM rotor 24, dan radius turbin yaitu 0,15. Maka tip speed ratio-nya adalah radius turbin dikali kecepatan sudut turbin dibagi kecepatan angin. Lalu hasilnya adalah 0,186. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis menggunakan Excel. Selanjutnya, perhitungan daya mekanik rotor. Pertama-tama kita harus menghitung kecepatan sudut dari poros, yaitu diambil data RPM poros sebesar 24, maka didapat hasilnya yaitu 2,51 radian per second. Lalu selanjutnya menghitung percepatan sudut poros alfa, yaitu omega 2 min omega 1 dibagi delta T yang diambil setiap 10 detik, yaitu 0,251 radian per second kuadrat. Selanjutnya mencari torsi, yaitu dengan menggunakan data inersia dan data percepatan sudut. Inersia yang didapatkan yaitu dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Zaki Ramadan sebesar 0,75 kg meter persegi dikalikan percepatan sudut yaitu 0,188 Newton meter. Lalu daya mekanik yaitu torsi dikalikan omega didapatkan sebesar 0,473. Selanjutnya, contoh perhitungan dari energi mekanik rotor.
energi mekanik rotor ini didapat dari daya dikalikan waktu. Daya, kita ambil contoh, daya mekanik yang didapatkan yaitu 0,499 dengan lama waktu sebanyak 4,3 jam, diambil dari 255 menit. Maka daya energi mekaniknya yaitu 2,127 watt hour. Energi angin menggunakan waktu yang sama, namun menggunakan daya angin yaitu sebesar 3,911 watt dikalikan 4,3 hour. Maka energi anginnya sebesar 16,663. Selanjutnya menghitung coefficient of performance alias CP. CP ini adalah perbandingan antara daya mekanik dengan daya angin. Daya angin di sini dihitung dengan menggunakan rumus setengah rho A kali V kuadrat, di mana rho ini adalah massa jenis udara, A ini adalah luas permukaan sapuan turbin, dan V ini adalah kecepatan angin. Maka didapatkan nilai daya anginnya sebesar 0,171 watt. 0,717 watt. CP-nya dihitung dengan membagi PM dibagi dengan PW, yaitu sebesar 0,6604. Selanjutnya, ini contoh dari grafik perbandingan frekuensi angin saat pengujian dengan levitasi magnet dan tanpa levitasi magnet. Tampak bahwa menggunakan levitasi magnet, rata-rata frekuensi angin yang paling sering terjadi yaitu pada sekitar 2 meter per second. Dan pada pengujian saat tanggal 21 September 2020 tanpa levitasi magnet, frekuensi yang paling sering yaitu terjadi angin yang terjadi pada kecepatan 2,5 meter per second. Sementara untuk pengujian yang menggunakan generator, frekuensi angin yang paling sering terjadi yaitu pada sekitar 2 meter per second. Berikut grafik perbandingan frekuensi angin berdasarkan distribusi Weibull. Terlihat bahwa maksimal sama mendekat, yaitu yang paling tinggi pada kecepatan angin 2 meter per second. Selanjutnya grafik perbandingan performa antara konfigurasi turbin masing-masing. Grafik ini bertujuan untuk melihat perbedaan performa antara menggunakan bearing magnet maupun hanya menggunakan bearing konvensional. Nah, grafik yang pertama yaitu adalah wind speed versus putaran rotor, di mana wind speed pada sumbu X dan putaran rotor pada sumbu Y. Grafik ini dibuat dengan menggunakan bantuan aplikasi SigmaPlot versi 14. Grafik ini dibuat dengan membuat scatter pada data-data ini, lalu data scatter tersebut di smoothing dengan menggunakan fitur smooth line. Lalu didapatlah grafik sebagai berikut. Terlihat bahwa yang warna hijau pengujian dengan menggunakan levitasi magnet, RPM dari rotor turbin meningkat drastis dibandingkan dengan
RPM pada turbin yang hanya menggunakan bearing konvensional. Lalu grafik TSR versus CP dengan dan tanpa magnet. Grafik ini untuk membandingkan coefficient of performance berdasarkan tip speed ratio pada turbin. Terlihat bahwa pada pengujian menggunakan magnet, CP ini mengalami peningkatan berangsur-angsur mengikuti TSR. Namun pada pengujian turbin yang tidak menggunakan levitasi magnet, CP ini mengalami peningkatan yang sedikit lebih besar. Terlihat bahwa pada kecepatan tinggi, performa dari pengujian tanpa menggunakan magnet mempunyai performa yang lebih tinggi ketimbang pengujian dengan menggunakan magnet. Sementara pada kecepatan rendah, performa turbin dengan magnet lebih tinggi. Selanjutnya yaitu grafik wind speed versus CP. Pada grafik ini, kedua pengujian baru mengalami peningkatan CP pada kecepatan angin di bawah 2 meter per second, yaitu 1,5 meter per second. Di sini turbin dengan magnet mengalami peningkatan CP yang lebih besar ketimbang turbin yang tidak menggunakan magnet. Sementara pada kecepatan di atas 2,5 meter per second, CP dari turbin tanpa magnet melebihi CP dari turbin yang menggunakan magnet. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari fenomena ini. Sementara untuk grafik kecepatan angin versus daya rotor, terlihat bahwa di sini cut-in speed atau titik di mana rotor turbin baru menghasilkan daya terjadi pada 1,8 meter per second. Di sini pada kecepatan angin tinggi, yaitu di atas 3 meter per second, turbin menggunakan magnet menghasilkan daya rotor yang lebih besar ketimbang turbin yang tidak menggunakan magnet. Selanjutnya grafik performa turbin dengan generator dan levitasi magnet. Sama seperti sebelumnya, sekarang grafik TSR versus CP. CP baru mengalami peningkatan pada TSR 0,4. Di sini pada turbin ini pembacaan data berhenti pada TSR 0,8. CP maksimal dari grafik ini yaitu didapatkan pada 0,565. Selanjutnya
kecepatan angin versus CP. Kecepatan angin versus CP ini memiliki CP maksimal sebesar 0,527 pada wind speed 3 meter per second. Setelah 3 meter per second ini, CP tersebut mengalami penurunan. Hal ini wajar terjadi dikarenakan pengujian-pengujian yang telah ada menampilkan grafik seperti ini. Selanjutnya, wind speed versus daya listrik dan daya rotor. Daya rotor di sini digambarkan dengan garis warna merah, sementara daya listrik digambarkan dengan garis warna biru. Terlihat bahwa daya listrik lebih rendah ketimbang daya mekanik dari rotor. Daya mekanik dari rotor yang dihasilkan di sini yaitu 15,749 watt dan daya listrik maksimal yang dihasilkan yaitu 3,458 watt. Sesuai perhitungan sebelumnya yang menggunakan P sama dengan arus dikali voltase. Efisiensi yang didapatkan yaitu efisiensi total sama dengan P wind dibagi P listrik sama yaitu 43,52%. Selanjutnya kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu 1. Prototipe Sultan Sapunius yang wind turbine V3 yang telah dirancang dan dibuat. 2. Self-starting turbin levitasi magnet terlihat dari data lebih baik dari turbin angin tanpa levitasi magnet. Cut-in speed semua pengujian terjadi rata-rata pada kecepatan angin 2 meter per second. Lalu berikutnya dengan melihat gambar 4.11 pada kecepatan rendah 2 meter per second, nilai CP dari turbin levitasi magnet lebih besar dari turbin tanpa magnet. Namun pada kecepatan 3 meter per second, nilai CP dari turbin levitasi magnet justru lebih kecil dari turbin tanpa magnet. Karenanya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih valid. Berikutnya yaitu daya mekanik rotor turbin dengan levitasi magnet pada wind speed 3 meter per second menghasilkan daya mekanik yang lebih besar ketimbang yang tidak menggunakan magnet. Lalu daya listrik maksimal dari turbin yang menggunakan generator yaitu 3,458 watt pada kecepatan angin 6,5 meter per second. Efisiensi maksimal total yaitu 43,52% pada kecepatan angin 3 meter per second. Saran dari yang saya sampaikan pada tugas akhir ini yaitu 1. Menambah dimensi blade dari turbin angin baik tinggi maupun diameter untuk memaksimalkan energi anginnya, karena yang saya alami yaitu torsi dari bilah turbin ini mengalami kekurangan sehingga roda gigi yang terpasang yaitu menggunakan roda gigi 1:1. Kedua, menambahkan levitasi magnet pada keliling pelat lingkaran bawah blade untuk mendapatkan gaya angkat yang lebih stabil dari yang sebelumnya hanya menggunakan sepasang magnet. Lalu memakai setup pengambilan data yang lebih baik
Hal ini berdasarkan pengalaman penulis, di mana terjadi trial and error yang banyak sekali untuk mendapatkan data yang baik selama pengujian, dikarenakan kurangnya kemampuan alat untuk menghasilkan data yang bagus. Sekian, terima kasih dari saya. Video presentasi seminar hasil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.